Selamat berjumpa kembali para sahabat Insani. Saya Pastor Fis Octavianus menjumpai Anda semua para sahabat Insani di hari Jumat ini 30 Juli. Apa kabar? Semoga saudara-saudara terkasih semua sahabat Insani sehat di tengah pandemi ini. Oleh karena itu mari kita mohon berkat Tuhan untuk permenungan kita di hari Jumat 30 Juli ini. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, di tengah dunia, di tengah pandemik, di tengah kesulitan hidup ini, Engkau terus berfirman kepada kami. Bukalah hati kami untuk menerima Engkau, menerima Yesus. Belajar untuk membuka hati kami, agar belajar untuk menerima keselamatan yang ditawarkan kepada kami melalui kehadiran Yesus Kristus, Sang Sabda, Sang Penyelamat. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, para sahabat Insani, salah satu dosa tertua dalam kitab suci yang dikisahkan adalah iri hati. Iri hati menjadi salah satu dosa awal, dosa tertua dari kebiasaan manusia. Mari kita lihat. Kain dan Habel. Kain membunuh Habel. Mengapa? Karena iri hati. Dia iri hati melihat Habel yang mempunyai persembahan begitu baik diterima oleh Tuhan. Sedangkan dia, persembahannya, dia merasa tidak diterima oleh Tuhan. Karena iri hati, maka Kain membunuh Habel. Yusuf dan saudara-saudaranya. Yusuf dan saudara-saudaranya juga hidup dalam kebiasaan ini. Saudara-saudaranya kemudian melihat Yusuf ini begitu hebat, begitu dikasihi oleh ayahnya, mempunyai baju baru, diperlakukan dengan sangat istimewa, maka saudara-saudaranya itu iri hati kepada Yusuf. Apa yang terjadi karena iri hati? Yusuf dijual ke Mesir. Dalam perjanjian baru pun dikisahkan bagaimana iri hati itu. Dalam Injil hari ini pun ditegaskan soal iri hati. Ketika Yesus kembali ke Nazaret, ia mengajar. Dikatakan di sana, ia mengajar dengan penuh hikmat dan mereka semua takjub. Tetapi takjub itu dipenuhi dengan iri hati. Dari manakah Tuhan Yesus itu mengajar dengan hikmat yang luar biasa? Mereka, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam-imam mulai cemburu dan iri hati. Yesus ini kita kenal. Dia anak tukang kayu. Saudara-saudaranya ada bersama kita. Dia kita kenal sejak kecil. Kita tahu siapa nih. Mereka iri hati akan hikmat yang dimiliki oleh Yesus dalam mengajar di rumah ibadah di Nazaret pada waktu itu. Dan dikatakan ketika mereka melihat semua mujizat-mujizat itu pun, kuasa-kuasa Yesus untuk mengadakan mujizat, mereka iri hati. Maka dikatakan mereka menolak Yesus. Dan apa yang terjadi? Dikatakan Yesus memberikan sebuah penegasan.
seorang nabi tidak dihormati di kampungnya dan di keluarganya. Dan karena itu Yesus tidak membuat mujizat yang banyak di Nazaret. Saudara-saudara terkasih, kisah Yesus, pengalaman Yesus ini kadang-kadang juga terjadi di lingkungan kehidupan kita. Suatu waktu kita mungkin melihat tetangga kita begitu sukses, teman kita begitu sukses, sahabat kita begitu hebat, bahkan saudara kita di rumah begitu hebat, melejit, kehidupannya luar biasa. Dan kita mulai mengatakan, dia memelihara jin, ada tuyul yang bekerja untuknya, maka dia sukses. Dia berhasil demikian karena dia menyontek. Dia hebat karena ada orang hebat di baliknya, bukan karena dia. Dan begitu banyak macam cerita yang kita buat karena iri hati kita. Sebaliknya, orang yang beriman baik, orang yang mempunyai kedewasaan iman, kedewasaan rohani, ketika melihat orang hebat, ketika melihat orang sukses, dia akan berkata, luar biasa orang ini. Saya mau seperti dia. Saya mau belajar seperti dia. Apa yang dia buat, saya akan coba lakukan supaya saya bisa seperti dia hebat, atau bahkan melebihi dia untuk hebat. Kesuksesan orang, kehebatan orang menjadi cermin bagi dia untuk belajar seperti dia hebat. Bukan iri hati, bukan kemudian mencari-cari cara untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekan dia. Saudara-saudara terkasih, belajarlah dewasa dalam hal beriman, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam melihat kehebatan, keberhasilan, kemajuan orang lain. Yesus hari ini menegur kita dengan kisah ini. Jangan melihat bagaimana orang itu bisa sukses, tetapi kita juga harus belajar bagaimana orang itu berproses untuk sukses. Orang tidak mungkin tiba-tiba menjadi sukses. Orang tidak mungkin tiba-tiba menjadi hebat. Kita kadang-kadang hanya melihat, wow, dia hebat, dia sukses. Kita lupa untuk belajar, untuk sampai pada kesuksesan, untuk sampai pada pribadi yang hebat. Dia melalui perjuangan yang begitu luar biasa, perjuangan yang berat, pergumulan yang berat, usaha yang keras untuk mencapai kehebatan dan kesuksesan itu. Jangan melihat hanya ketika dia sukses, tapi lihatlah bagaimana dia merangkak, bagaimana dia berjuang, bagaimana dia berusaha untuk menjadi kehebatan, mencapai kehebatan itu. Saudara-saudara kasih, orang yang beriman dewasa, orang yang beriman baik, belajar dari kesuksesan orang. Dan ketika dia belajar, dia mampu menghargai setiap jerih payah. Dan setiap jerih payah itu, dia akan sampai pada pemahaman Allah beserta orang hebat. Yesus hebat. Yesus mempunyai hikmat. Yesus mempunyai kuasa. Karena di balik itu ada Bapanya yang luar biasa. Allah yang luar biasa berkarya dalam diri Yesus yang hebat. Allah berkarya dalam pribadi yang sukses. Allah berkarya di balik orang-orang yang hebat. Dan Allah terus mendukung kita ketika kita mau membuka hati, belajar untuk menjadi hebat, berproses untuk menjadi hebat, belajar dan mencontoh orang-orang hebat. Dan kita percaya di balik kehebatan kita nanti, Allah selalu berkarya, Allah selalu memberkati. Itulah tugas beriman orang-orang yang dewasa. Mari belajar, mari membuka hati, mari berjuang. Percaya Tuhan memberkati orang-orang demikian. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan renungan, inspirasi, dan sabda Allah hari ini. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Pius Octavianus. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.